sambil lemes. Karena tuh kayak gitu deh awal-awal. Cuman alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, juga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Nah, berikutnya teman-teman nanti untuk mengisi kehadiran kita ada link aja ya, jadi enggak lewat absensi yang manual. Lalu Kak Dewi di sini mau ingatkan untuk pertemuan sebelumnya Kak Dewi cek itu mengenai konsep akidah Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Bener ya gitu? Lalu untuk pertemuan sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Ada yang udah baca sebelumnya mengenai materi hari ini? Mungkin pemateri aja ya. Materi baca enggak? Enggak. Ada yang enggak juga ternyata materi ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ada pun yang perlu kita mulai capaian pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar. Yakni pertama, kita diminta untuk menghayati kebenaran Allah Taala sebagai zat yang memiliki sifat kesempurnaan dan jauh dari kekurangan. Juga kita diminta untuk mengamalkan sikap jujur sebagai implementasi dari nafsiyah, Taubiyah, ma'ani dan ma'nawiyah serta sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, teman-teman akan diminta untuk menganalisis sifat nafsiyah, taubiyah, ma'ani dan ma'nawiyah serta sifat jaiz Allah. Dan yang terakhir, kita akan diminta untuk memodifikasikan hasil analisis tentang sifat nafsiyah, taubiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, sebelumnya ada apa itu sifat nafsiyah, taubiyah, ma'ani dan ma'nawiyah? Yang pernah dengar? Ya, habis. Oke, sekarang sebenarnya kita harus pelajari sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Kenapa sih penting? Kenapa harus? Sebenarnya sering kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kalau kita menjalankannya, ya ambil aja, kita makan, belajar, itu yang paling menimbulkan keberkahan atau menjalankan masalah hari aja. Kita menyatakan Allah, mau tanpa dimintai dengan bahwasanya apa yang kita lakukan itu senantiasa oleh Allah, senantiasa dia waktu Allah gitu. Nah, ada pun nantinya memang penting yaitu supaya kita pada akhirnya makin menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dalam menjalani kehidupan pun semuanya adalah ibadah dan enggak cuma sekedar ngalir aja gitu. Bagaimana ayat benar ngalir bisa jadi ngalir yang bisa jadi ngalir yang betul. Nah, itu supaya kita asal ngalir aja gitu. Maka dengan sifat jaiz Allah dan sifat wajib Allah ini kita diharapkan untuk mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya, sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat wajib Allah sebanyak 20, sifat mustahil Allah sebanyak 20, dan sifat jaiz Allah sebanyak 1. Jadi hari ini kita akan pelajari 41 sifat Allah. Sudah siap semuanya? Oke, tapi kayaknya udah pernah dengar nih sifat-sifat ini. Nah, perlu pun ditekankan dalam al-aqidah as-sutra yang terkenal dengan judul Al-Barokain. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa itu 20 sifat. Jadi penting bagi kita untuk mengetahuinya tanpa sedikit pun keraguannya. Kalau sampai kita memiliki keraguan terhadap sifat Allah itu ada 20, maka di sana pun keimanan kita dilakukan gitu. Jadi dalam hal ini kita harus mesti yakin dan tanpa keraguan meyakini bahwasanya sifat Allah itu ada 20 loh, tanpa mengurangi dan tanpa melebihkannya. Nah, ini adalah sifat wajib Allah. Sebelumnya ada yang pernah dengar? Lihat di layar. Pernah dengar, pernah baca, pelajarinya? Coba. Ada yang mau bacain nggak? Silakan ada ya, kalau pengajian kayak gitu. Benar nggak? Coba yang di rumah sambil ini juga ya. Coba ada tes yang depan.
Dibacain teh. Biasanya gimana nadanya? Iya, yuk. Tambaqo khalafatul hawadi Qiyamu binafsi wa qudrati rodatil ayat sama basar dalam qadiran muridat aliman hayat sami'an basuran lamal Pada tulisan ya, kita akan ulas dari 20 sifat yang di bawah ini ternyata terbagi ke dalam 4. Yakni yang pertama ada sifat manusia, yaitu terdiri dari 1 wujud, sifat kauniyah terdiri dari 5, sifat ma'ani terdiri dari 7, dan sifat ma'nawiyah terdiri dari 2. Cara punya mudah aja. Jadi untuk sifat manusia ini adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Misalnya Allah itu ada dan gak mungkin ada juga ada. Itu dalam sifat manusia ini ada yang mana ini yang tertera juga dan ditegaskan dalam Quran Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ada 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya orang penolong dan tidak pula orang pemberi syafaat. Maka kalau kamu tidak memperhatikan, nah di sini dipertegas bahwasanya ada yang langit dan bumi itu nggak mungkin nggak ada Allah gitu. Dengan adanya penciptaan langit dan bumi otomatis Allah pun ada karena Allah yang menciptakan gitu. Berikutnya salbiyah sendiri. Sifat ini yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Misal saja Allah bergantung, Allah itu seperti baru, Allah itu binasa, itu kan nggak mungkin. Maka terdapat dalam salbiyah, yang mana ada 5. Yang pertama itu ada qidam, yang kedua itu ada baqo, ketiga ada mukhalafatul hawadisi, yang keempat yang muhbi nafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Coba teman-teman perhatikan di sini dari setiap artinya itu menunjukkan bahwasanya sebagai bentuk penentangan atas kemustahilan Allah gitu. Ini ditekankan bahwasanya Allah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan Allah pun berbeda dengan makhluk dan ciptaannya. Allah kekal, gak mungkin binasa, dan Allah berdiri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Dan yang pasti Allah itu tunggal atau esa. Yang dia ini ada satu kanan bahwasanya Allah itu nggak mungkin sifatnya baru binasa bergantung pada yang lain dan sebagainya. Jadi dan Allah pun nggak mungkin sama seperti makhluknya. Nah, berikutnya ini ada sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani ini sifatnya abstrak yang wajib ada pada Allah. Di sini nanti teman-teman akan memudahkan untuk pada akhirnya memahami sifat ma'nawiyah juga. Nah, sifat ma'ani ini bisa saja dimiliki oleh manusia, tapi hanya pada lafaznya saja. Misalkan, teman-teman perhatikan di sini. Salah satunya adalah mendengar sama. Nah, manusia juga bisa mendengar, tapi cara manusia mendengar berbeda dengan cara Allah mendengar. Manusia bisa mendengar, teman-teman yang bisa mendengar karena teteh ngomongnya di sini kan. Tapi kalau teteh ngomongnya di pasawahan, teman-teman di sini bisa mendengar gak? Nah, sedangkan Allah gitu kan, kamu mendengar ketika makhluknya mau berbicara seperti ini dimanapun beradanya, atau bahkan berbisik sekalipun Allah akan mendengarnya. Jadi itu ya perbedaannya. Sifatnya secara lafaz sama manusia bisa mendengar, kalau pun bisa mendengar, secara maknanya, secara maknanya berbeda. Bisa pahami nggak teman-teman? Oke. Nah, lalu di sini kita perhatikan juga ada 7 sifat ma'ani ini. Yakni ada kudrat, berkuasa, bagaimana manusia pun ada yang berkuasa, tapi yang tadi kembali lagi secara maknanya berbeda. Lalu berikutnya ada irodat, kehendak, dan yang ketiga ada ilmu, yakni mengetahui, ada hayat, maha hidup, ada sama, mendengar,
ada basar maha melihat, dan kalam yang berfirman. Atau kalau kita berbicara, bagaimana kita mampu berbicara, ataupun berbicara, hanya saja perbedaannya apa yang diucapkan oleh Allah itu terabadikan dalam Al-Quran, ya, seperti kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah atau ucapan Allah atau firman Allah. Sedangkan kalau kita berbicara mungkin jadi suatu kitab yang diyakini oleh banyak umat. Kalau kita berbicara paling jauh-jauh juga kita tuh jadi karya buku atau puisi kita dalam imani gitu ya dalamnya lagi tentang sifat ma'ani ini. Nah yang terakhir sifat ma'nawiyah ini di sini. Jadi sifat ma'nawiyah ini tuh berdampingan dengan sifat ma'ani, maka jumlahnya pun sama, yakni ada 7, dan dari artinya pun nyaris sama. Maka dikatakan pula bahwasannya sifat ma'nawiyah itu selalu bersanding dengan sifat ma'ani. Misalnya saja tadi ada qudrat yang mana artinya berkuasa, maka dalam sifat ma'nawiyah ada qauluhu qadiran yang artinya yang berkuasa. Artinya sama-sama yang berkuasa. Hanya saja Mohon maaf, mau mendata siswa yang tidak hadir. Rizky Nurrohim sakit. Makasih banyak Pak. kita lanjut lagi. Jadi sifat ma'nawiyah ini berdampingan dengan sifat ma'ani atau yang mendampingi sifat ma'ani. Yang mana jika dalam ma'ani itu ada qudrat artinya berkuasa, maka dalam ma'nawiyah ini ada qadiran yang berkuasa. Lalu kalau dalam ma'nawiyah itu ada irodat, maka dalam ma'nawiyah itu ada muridan yang maha berkehendak. Begitu seterusnya seperti ilmu, maka didampingi oleh sifat ma'nawiyahnya ilmu aliman yang mengetahui. Dan berikutnya kaunuhu sami'an, dalam sifat ma'ani itu ada sama artinya mendengar, maka kalau dalam sifat ma'nawiyah itu artinya yang maha mendengar. Kalau untuk yang keenam itu ada kaunuhu basiran, maka kalau dalam sifat maknawi maksudnya ada basar. Kalau basar itu melihat saja, akan di sini ada pesan penulisan. Kalau dalam ma'ani itu artinya melihat saja, sedangkan kalau dalam sifat maknawiyah itu artinya yang melihat atau yang maha melihat. Jadi ibaratnya sifat maknawiyah ini tuh lebih menekankan atau mendampingi dari sifat ma'ani. Gitu ya. Terus ada yang terakhir yaitu kalau dari ma'ani itu ada kalam, kalau dari sini ada kaunuhu kalimat yang mana artinya yang berfirman. Nah berikutnya masuk kepada sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah ini kembalikan dari sifat wajib Allah, sehingga Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat ini. Ini pun harus kita yakini tanpa keraguan bahwasanya Allah nggak mungkin gak ada, Allah gak mungkin ada yang mendahului gitu kan. Dan Allah gak mungkin berakhir. Dan berikutnya sampai dengan 20 sifat sifat Allah ini. Ada kudus, fana, masalah yaitu irifi, ta'adud, ajudun, jahud, kolihan, jahilan, mayyitan, atau zat yang mati. Apalagi ya ini kalau berikutnya kaunuhu asma, zat yang tuli, kaunuhu a'ma, zat yang buta, dan kaunuhu absama. Karena kita harus meyakini salah satu buktinya adalah mungkin teman-teman pernah dengar kisah dari Rasulullah yang mana ketika waktu itu kiblat umat muslim tuh belum ada ke Ka'bah. Pernah dengar ya? Nah itu Rasulullah itu diam dan nggak ngomong apa-apa, tapi Rasulullah itu merenung gitu. Rasulullah nggak ngerti siapa, Rasulullah merenung dan kayak merasa ada sesuatu yang nggak serp gitu. Tapi kalau satu orang pun yang tahu kenapa kayak gitu, karena Rasulullah merasa
kayak merasa nggak menyenangkan ya. Kan Allah itu tahu situasi itu kayak terus meledek di bahwasanya kiblatnya umat Islam itu sama dengan kiblatnya agama yang lain gitu. Maka dari itu kayak Rasul tuh merenung gitu kan, nggak merasa siapa tapi ternyata Allah meskipun secara apa ya nggak ngomong gitu kan pada Allah, padahal kalau mau gitu kan Allah aja berbicara misalkan melalui perantaraan Jibril ya, Rasulullah bicara kepada mereka Jibril gitu kan, pada akhirnya Allah memindahkan Ka'bah, yang memindahkan kiblat, tapi enggak gitu kan Rasulullah hanya berdiam dan hanya memindahkan kayak dalam hati aja gitu. Orang Sunda sama karteg, tahu karteg teman-teman? Bukan orang Sunda ya di sini. Nah jadi meskipun hanya nggak diungkapkan hanya dalam hati, ternyata Allah maha mendengar, Allah mengabulkan keinginan Rasulullah gitu kan. Masya Allah gitu, padahal di sana tuh diceritakan dalam kisahnya nggak ada satu orang pun yang tahu, dan Rasulullah tuh nggak ngomong siapapun tentang isi hatinya itu, tapi Allah memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah dalam dunia itu, yaitu suatu bagaimana dipindahkannya kiblat hadap ke Ka'bah kan. Nah itu menjadi salah satu penekanan bahwasanya Allah nggak mungkin dari yang tuli gitu. Karena tanpa Rasulullah bicara pun Allah udah tahu isi hatinya. Kita lanjut berikutnya, yang terakhir ini ada sifat jaid Allah. Nah ini menarik juga nih teman-teman. Jangan sifat jaid Allah ini dikatakan sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Maksudnya gimana? Kita lihat apa itu? Fi'ulun syuli mungkinin awsat tuhu, yang artinya Allah dapat melakukan suatu hal dan dapat pula tidak melakukan suatu hal. Allah bisa melakukan suatu hal dan dapat pula tidak melakukannya. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang memaksa Allah untuk melakukan suatu hal. Jadi nggak ada penekanan terhadap Allah, karena kembali lagi ketika Allah kan yang berkuasa atas semuanya, maka gitu kan dalam jaid Allah ini kan bahwasanya Allah tuh mampu melakukan suatu hal dan Allah pula mampu tidak melakukannya, karena Allah yang mengasihi semuanya itu. Bisa dipahami teman-teman. Jadi dalam sifat jaid ini meliputi daripada sifat Allah yang wajib juga yang mustahil sebagai penekanan bahwasanya ya Allah bisa melakukan apapun dan Allah pun bisa tidak melakukannya karena sedang haus. Yang terakhir, yang paling penting dalam memahami sifat wajib Allah ini adalah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dan juga perbaikan kita. Pada hakikatnya iman adalah yang dihakimi oleh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sehingga kita hanya sekedar memahami dan mengucapkan saja tanpa adanya perbuatan untuk meningkatkan amal kebaikan dan yang lainnya, maka kurang sempurna semuanya. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya pada materi Pak. Ya silakan. Silakan materi. Moderatornya siapa? Rosya? Oke, ini silahkan. Silakan dimulai Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bertatap muka walaupun dalam Zoom, dan juga ada sebagian teman kita yang telah melaksanakan PTM di sekolah. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mengikuti jejak ajarannya. Baik, saya sebagai moderator kelompok 3. Saya sebagai moderator kelompok 4 ilmu kalam yang akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai saja presentasinya yang akan dimulai oleh saya sendiri. Halo. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan zat yang maha sempurna dan maha terpuji tanpa suatu kejelekan apapun. Mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk ketaatan kita sebagai umatnya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Dalam hal ini, sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat zaiz. Sifat zaiz adalah sifat bebasnya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Zaiz berarti boleh, sehingga zaiz berarti sifat-sifat Allah bebas melakukan sesuatu ataupun tidak. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujud. Sifat wajib Allah yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud yang berarti ada. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan zatnya sendiri, dan Allah ada bukan karena ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Yang kedua, qidam. Qidam artinya zat yang terdahulu. Sebagai pencipta, Allah tentu saja ada terlebih dahulu daripada apa yang Ia ciptakan, seperti alam semesta beserta isinya. Dan tidak ada permulaannya bagi Allah karena Dia adalah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, baqo.
Baqo artinya kekal. Kekekalan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi tidak akan pernah berakhir atau berkesudahan. Lain halnya dengan makhluk maupun segala benda di alam semesta yang suatu saat akan mengalami kebinasaan. Mukhalafatu lila wadisi merupakan sifat wajib bagi Allah. Ini memiliki arti bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini sudah jelas menunjukkan bahwa Allah sebagai yang maha pencipta memiliki perbedaan dengan apa-apa yang dia ciptakan, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyerupainya. 5. Qiyamuhu binafsihi artinya adalah berdiri sendiri. Sifat wajib Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. Allah itu tidak dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan atau menciptakan. Selain itu, dalam menciptakan makhluk-makhluknya, Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluk apapun. 6. Wahdaniyat merupakan sifat wajib bagi Allah yang artinya esa atau tunggal. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu dalam hal sifat zat maupun perbuatannya. 7. Qudrat artinya berkuasa. Yang dimaksud ke dalam arti berkuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu tanpa ada batasan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. 8. Irodat artinya berkehendak. Sedangkan kebalikannya yang merupakan sifat mustahil bagi Allah adalah karohah yang berarti terpaksa, tidak berkemauan. 9. Ilmun artinya adalah mengetahui. Dan Allah mustahil memiliki sifat jahlun yang artinya bodoh. Makna dari sifat Allah ilmun adalah bahwasannya pengetahuan yang dimiliki olehnya adalah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. 10. Hayat artinya hidup. Dan Allah mustahil memiliki sifat maut yang berarti mati atau binasa. 11. Sama artinya mendengar. Allah mampu mendengarkan setiap suara yang ada dan tidak ada satu suara pun yang mampu pendengaran Allah, meskipun suara itu hanya berupa bisikan. 12. Basor mana Allah Subhanahu wa taala mampu melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik kecil maupun besar, baik tampak maupun tidak tampak, dan penglihatan Allah tidaklah terbatas maupun dapat dibatasi oleh sesuatu pun. 13 kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Allah memiliki sifat kalam yang begitu sempurna, sehingga Allah mampu berbicara tanpa harus menggunakan bantuan dalam bentuk apapun. 14. Qadiran. Qadiran Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah lemah, di mana Ia adalah penguasa atas seluruh makhluk dan ciptaannya secara mutlak. Inilah yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah Qadiran yang artinya berkuasa. 15. Muridan. Muridan artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan apabila Allah berkehendak, maka yang dikehendakinya tersebut pastilah akan terlaksana. 16. Al-Iman artinya mengetahui. Allah merupakan zat yang maha mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, termasuk isi hati maupun pikiran dari ciptaannya. 17. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hidup. Ia tidak pernah mati, tidak pernah tidur, lengah maupun segala hal yang menjadi kebiasaan ciptaannya. Sami'an artinya mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala
merupakan zat yang memiliki pendengaran yang sempurna, tidak ada batasan, tidak ada hal yang dapat membatasinya. 19 Basiron, artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang mampu melihat segala hal yang ada di dalam semesta ini tanpa adanya batasan. 20 Mutakaliman, artinya bicara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berbicara atau berfirman di dalam kitab-kitab yang Dia turunkan bagi para utusannya, dan sangatlah mustahil bagi Allah untuk bersifat apakah yang artinya bisu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipang, silahkan dilanjut. Oke. 1. Adam, artinya tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam karena Allah tidak mungkin tidak ada. 2. Panjang, artinya baru, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Sebaliknya Allah bersifat terdahulu atau kidam. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Mumatsalatul lil hawadisi, artinya Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Muhtajun li ghairihi, yakni berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. 8. Ta'adud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah Maha Esa atau tunggal. Halo? Udah? Diganti sama yang ada. 7. Ajnun. Ajnun artinya lemah. 8. Karohah, artinya terpaksa. Dan hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakannya yang dia kehendaki. 9. Zahlun. Zahlun artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat zahlun sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Mautun, artinya mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. 11. Sumun, artinya tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah adalah yang Maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. Uriyun, artinya buta. Allah tidak buta, Allah Maha melihat. 13. Bukmun, artinya bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. 14. Ajijan, artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat azan. Allah Maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. 15. Karihan, artinya maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak atau muridan. Semua yang ada di dalam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. 16. Jahilun, artinya maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mengetahui. Semua ilmu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya mati.
Ini sih. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun tidak ada awal maupun akhir. Kedengaran ya? Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah, jadi mustahil Allah bersifat maitun. 18 As-Sama, artinya yang maha tuli. Allah itu mendengar bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19 Amma, artinya maha buta, sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali, walaupun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. 20 Abukama, artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abukama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mukminin au tarkuhu, yang artinya atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab Ia memiliki sifat qudrat, artinya kuasa, dan iradat, artinya berkehendak. Sekian dari kelompok 4 ilmu kalam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Tidak ada. Ipang, kamu makan pemateri. Oh iya, pas salah apa berarti? Salah ya Pak. Ipang. Suaranya nih ke mikrofon ini. Apa dalil yang menerangkan bahwa Allah itu bersifat qidam? Bisa dibacakan? Qidam. Ya, karena waktu habis, nanti oleh Rausan dan kawan-kawan dijawab ya di WA. Teman-teman, Bapak sedikit menyampaikan mengenai materi. Tadi sudah sangat lengkap oleh Teh ini maupun teman-teman siswa. Suara Bapak ada nggak di Zoom? Rausan ada? Oke. Ada Pak, ada. Oh, makasih atas responnya. Jadi pengelompokannya lihat baik-baik teman-teman. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ini secara prinsip adalah sifat-sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajib ada begitu ya. Nah, sifat wajib ini itu dikelompokkan ke dalam 4. Tadi oleh Kak Dini sudah disampaikan. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian berikutnya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Sementara sifat jaiz adalah sifat bebasnya Allah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Nah, terkait apa saja sifatnya tadi oleh teman-teman sudah disampaikan. Jadi ini Bapak hanya memberikan skema agar teman-teman mudah memahami mengenai sifat Allah. Dan teman-teman belajar mengenai sifat Allah ini harus membuat kita merasa semakin yakin bahwa Allah itu maha luar biasa. Dan wajib kita juga meyakini bahwa kita makhluknya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi kalau bahasa kita, jangan pernah pengek dan sombong terhadap apa yang kita miliki. Sebab apa yang ada pada diri Allah SWT itu sangat luar biasa. Yang kedua, sebagai bentuk keimanan tersebut, teman-teman dan kita semua juga diminta untuk memiliki sikap jujur ya.
jujur dalam diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada pemenuhan hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman yang dapat disampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Teh Dini, silakan ada penutup barangkali dari Bapak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan tadi. Anjay, serepet. Oke, teman-teman, ini kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang terdiri dari sifat Allah, kita yang juga itu dan mana kita perlu kita memahami ya, kita harus mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga apa yang teman-teman pelajari tadi tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, namun juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana di awal kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, mungkin itu saja dari Kadin. Ini untuk selanjutnya. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua yang menyimak sampai akhir. Sudah tadi atas pertanyaannya, nanti silakan kepada Kadin cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.